भाई और भी एक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। Langit malam itu terlihat normal, tenang, gelap, sunyi, tidak ada tanda, tidak ada peringatan. Sampai akhirnya, radar mendeteksi sesuatu. Objek bergerak cepat, sangat cepat, bukan pesawat, bukan satelit, rudal. Sirene berbunyi. Orang-orang terbangun dari tidur mereka. Anak-anak menangis. Orang tua panik, beberapa berlari, beberapa membeku, beberapa hanya bisa berdoa. Dalam hitungan menit, dunia mereka berubah. Ini bukan latihan, ini bukan simulasi, ini perang. Konflik antara Iran dan Israel telah memasuki fase baru, fase yang lebih berbahaya, lebih terbuka, lebih nyata, dan dampaknya melampaui batas negara. Untuk memahami apa yang terjadi, kita harus kembali ke awal. Serangan militer besar dilaporkan terjadi di wilayah Iran. Ledakan terdengar di berbagai kota. Targetnya disebut sebagai fasilitas strategis. Namun dampaknya tidak hanya militer. Korban sipil mulai dilaporkan. Rumah hancur. Lingkungan berubah menjadi puing. Keluarga kehilangan anggota keluarga mereka. Ini bukan hanya kerusakan fisik. Ini trauma. Ini kehilangan. Bagi Iran, ini bukan sekadar serangan militer. Ini adalah serangan terhadap kedaulatan negara. Dan dalam sejarah, serangan seperti ini jarang dibiarkan tanpa balasan. Tidak karena keinginan perang, tetapi karena logika bertahan hidup negara. Tidak ada negara yang ingin terlihat lemah. Tidak ada negara yang ingin menunjukkan bahwa mereka tidak bisa melindungi rakyatnya. Karena dalam geopolitik, persepsi kekuatan adalah segalanya. Balasan datang, bukan dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk rudal. Diluncurkan dari jarak jauh, melintasi langit malam, menuju Israel. Bagi Iran, ini bukan sekadar balasan emosional. Ini pesan strategis. Pesan bahwa mereka masih mampu merespons. Pesan bahwa mereka masih memiliki kemampuan militer. Pesan bahwa mereka tidak akan diam. Namun setiap rudal yang diluncurkan tidak hanya membawa muatan militer. Ia membawa konsekuensi. Ia membawa risiko. Ia membawa kemungkinan korban sipil. Dan inilah tragedi perang modern. Teknologi semakin canggih, tapi penderitaan manusia tetap sama. Israel bukan negara tanpa perlindungan. Mereka memiliki sistem pertahanan udara berlapis, Iron Dome, David's Sling, Arrow System, teknologi canggih, dirancang untuk satu tujuan, melindungi kehidupan. Dan sistem ini bekerja. Banyak rudal berhasil dicegat, dihancurkan di udara sebelum mencapai target. Namun tidak semua, karena tidak ada sistem yang sempurna. Tidak ada teknologi yang kebal terhadap hukum fisika. Ketika jumlah rudal terlalu banyak, ketika serangan datang dari berbagai arah, ketika waktu reaksi terlalu singkat, sebagian akan lolos. Ini bukan kegagalan total. Ini realitas perang. Iran menggunakan strategi yang dikenal sebagai saturasi. Strategi yang sederhana dalam konsep, tapi kompleks dalam dampak. Meluncurkan banyak target sekaligus. Memaksa sistem pertahanan membuat pilihan, karena setiap sistem memiliki batas. Radar memiliki kapasitas. Interseptor memiliki jumlah terbatas. Operator memiliki waktu reaksi terbatas. Ini bukan tentang menghancurkan semua pertahanan. Ini tentang melewati sebagian darinya. Dan dalam perang, sebagian saja sudah cukup untuk menciptakan dampak besar.
Mari kita berhenti sejenak. Lupakan teknologi, lupakan strategi. Lihat manusianya. Di Iran, seorang ayah berdiri di depan rumah yang hancur. Dia tidak peduli siapa yang benar. Dia hanya ingin anaknya kembali. Di Israel, seorang ibu memeluk anaknya di bunker. Dia tidak peduli tentang geopolitik. Dia hanya ingin anaknya selamat. Inilah realitas perang. Bukan peta, bukan statistik, tapi manusia. Setiap serangan menciptakan balasan. Setiap balasan menciptakan eskalasi. Ini adalah siklus, sulit dihentikan. Karena setiap pihak merasa memiliki alasan. Setiap pihak merasa bertahan. Setiap pihak merasa benar. Dan dalam siklus ini, warga sipil menjadi korban. Bukan karena mereka memilih perang, tapi karena mereka berada di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Konflik ini tidak terjadi dalam isolasi. Dunia menyaksikan, negara-negara besar memperhatikan, karena stabilitas Timur Tengah mempengaruhi dunia, harga energi, ekonomi global, keamanan internasional, semua terhubung. Konflik lokal bisa menjadi krisis global, bukan karena niat, tapi karena konsekuensi. Konflik ini memunculkan pertanyaan penting. Apakah keamanan bisa dicapai melalui kekuatan militer? Apakah kekerasan menciptakan stabilitas atau hanya menciptakan lebih banyak konflik? Sejarah menunjukkan pola. Perang menciptakan trauma. Trauma menciptakan kebencian. Kebencian menciptakan konflik baru. Dan siklus berlanjut. Dalam geopolitik, tidak ada keputusan yang sederhana. Setiap tindakan memiliki alasan strategis. Setiap negara memiliki kepentingan. Namun, di luar strategi, ada moralitas, ada kemanusiaan. Dan inilah yang sering terlupakan, bahwa di balik setiap keputusan militer ada kehidupan manusia. Konflik ini masih berkembang, masih berubah, masih belum selesai. Masa depan tidak pasti. Ia bisa mereda, ia bisa memburuk, ia bisa meluas, atau ia bisa berhenti. Semua tergantung pada keputusan manusia. Bukan teknologi, bukan senjata, tapi manusia. Sekarang, pertanyaannya bukan hanya tentang Iran, bukan hanya tentang Israel, tapi tentang kita semua, tentang dunia yang kita tinggali, tentang masa depan yang kita inginkan. Apakah kita ingin dunia yang ditentukan oleh rudal, atau dunia yang ditentukan oleh akal sehat? Tidak ada jawaban mudah, tapi satu hal pasti, perang selalu memiliki harga, dan harga itu dibayar oleh manusia. Bukan oleh sistem, bukan oleh teknologi, tapi oleh manusia. Jika Anda percaya bahwa memahami konflik dunia itu penting, jika Anda percaya bahwa perspektif yang mendalam diperlukan, jika Anda ingin melihat analisis seperti ini lebih banyak lagi, dukung channel ini dengan subscribe, dengan like, dan dengan berbagi video ini. Karena pengetahuan adalah langkah pertama menuju pemahaman, dan pemahaman adalah langkah pertama menuju perubahan. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi, analisis, dan informasi. Bukan untuk mendukung kekerasan, bukan untuk mempromosikan konflik. Semua informasi disajikan berdasarkan analisis situasi geopolitik dan kemanusiaan. Tujuan utama video ini adalah meningkatkan pemahaman, bukan menciptakan kebencian. Karena pada akhirnya, kemanusiaan harus selalu menjadi prioritas.
Vai, una fer, a ver, una fer. Una fer. Wow. Desfila. Dale,